Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Ain Rahma, mahasiswa jurusan Kimia di Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 topik penting yang sebenarnya saling terhubung dan membentuk satu alur besar tentang bagaimana kita memahami ion-ion anorganik di sekitar kita, baik yang bermanfaat maupun yang berbahaya. Topik pertama dimulai dari sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu produk minuman di pasaran. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari bahwa air mineral atau minuman elektrolit yang kita konsumsi setiap hari sebenarnya mengandung berbagai ion anorganik. Produk yang akan kita analisis pada topik ini adalah air mineral cup dan Pocari Sweat. Air mineral cup dan Pocari Sweat merupakan dua produk minuman yang sama-sama mengandung ion anorganik berupa kalsium atau Ca2+, magnesium atau Mg2+, dan klorida atau Cl-. Sebelum melakukan analisis lebih jauh, kedua produk diamati terlebih dahulu secara organoleptik. Secara bentuk dan warna, keduanya tampak jernih dan tidak berwarna. Namun, untuk minuman Pocari Sweat tampak lebih keruh. Bau keduanya netral tanpa aroma menyengat, sesuai dengan karakteristik air minum dalam kemasan dan minuman elektrolit. Untuk ion Ca2+, salah satu cara pengamatan awal dapat dilakukan melalui uji nyala api. Ion kalsium menghasilkan warna nyala jika kemerahan, sehingga memberikan indikasi awal adanya kalsium dalam sampel. Setelah pengamatan organoleptik, analisis dilanjutkan dengan penggolongan ion. Ion Ca2+ termasuk dalam golongan 4 kation dalam sistem analisis kualitatif. Cara pengidentifikasiannya dilakukan dengan menambahkan campuran NH4Cl, NH4OH, dan NH42CO3 ke dalam larutan sampel. Pada kondisi tersebut, ion Ca2+ akan membentuk endapan putih berupa kalsium karbonat atau CaCO3. Endapan putih ini menjadi indikator positif keberadaan Ca2+ dalam produk. Ion Mg2+ dianalisis dengan metode yang berbeda. Magnesium tidak mengendap pada kondisi golongan 4 bersama Ca2+, sehingga diperlukan reaksi khusus. Sampel ditambahkan NaOH yang akan membentuk endapan MgOH 2 kali. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan reaksi titan kuning, dan dengan adanya Mg2+ akan terbentuk endapan berwarna merah lembayung yang menjadi ciri khas ion magnesium dalam analisis kualitatif. Untuk ion Cl- terdapat 2 metode identifikasi. Metode pertama adalah dengan reaksi Backstreet, yaitu uji nyala menggunakan kawat tembaga. Jika sampel mengandung klorida, akan muncul nyala api berwarna hijau akibat terbentuknya tembaga klorida yang volatil. Metode kedua menggunakan reaksi AgNO3 dalam suasana HNO3. Pada kondisi ini, ion Cl- akan membentuk endapan putih AgCl sehingga mengonfirmasi keberadaan ion klorida dalam sampel. Tahap berikutnya adalah reaksi penetapan untuk memperkuat identifikasi setiap ion. Untuk ion Ca2+, larutan sampel ditambahkan H2SO4 encer, kemudidian dipanaskan. Pada kondisi ini akan terbentuk kristal jarum CaSO4 yang khas. Adapun bersamaan reaksinya adalah Ca2+ plus SO4 menjadi CaSO4. Untuk ion Mg2+, reaksi penetapannya dilakukan dengan penambahan NH42CO3 ke dalam larutan. Ion magnesium akan bereaksi dengan karbonat menghasilkan endapan putih magnesium karbonat sesuai dengan reaksi Mg2+ plus CO32- menjadi MgCO3. Untuk ion Cl-, reaksi penetapannya dilakukan dengan penambahan asam asetat dan Pb asetat ke dalam larutan, kemudian dipanaskan. Ion Cl- akan bereaksi dengan Pb menghasilkan kristal jarum. Setelah memahami komposisi produk, kita memasuki topik kedua, yaitu pembuatan test kit untuk mendeteksi ion logam tertentu. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana prinsip kimia analitik, terutama reaksi kompleksometri dan indikator warna, dapat diterapkan untuk mengidentifikasi ion seperti Ca2+ dan Mg2+. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sisov, Trufanov, Nikhaeva, dan Platov pada tahun 2019, metode Paper-Based Analytical Device atau PID telah terbukti efektif digunakan untuk analisis cepat ion Ca2+ dan Mg2+ dalam berbagai sampel. Penelitian tersebut menggabungkan teknik ekstraksi cahaya mikro berbantuan udara dengan analisis kolometri pada kertas, dan hasilnya menunjukkan bahwa sensor berbasis kertas mampu memberikan respon warna yang stabil, sensitif, serta mudah diaplikasikan tanpa instrumen laboratorium yang kompleks. Prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pembuatan test kit sederhana untuk mendeteksi ion Ca2+ dan Mg2+ pada sampel air minum atau larutan elektrolit. Pembuatan test kit dimulai dengan memilih reaksi warna yang umum digunakan dalam analisis kolorimetri ion logam bivalen, yaitu muresid untuk ion Ca2+,
dan Titan Yellow untuk ion Mg12. Kedua reaksi ini dipilih karena memiliki selektivitas yang baik dan menghasilkan perubahan warna yang kuat ketika berikatan dengan ion target. Brexit dilarutkan dalam campuran etanol dan air untuk memastikan penyerapannya pada media kertas. Sedangkan Titan Yellow dilarutkan dalam air dan ditambahkan sedikit basa agar reaksi dengan Mg12 dapat berlangsung optimal. Kertas saring ukuran kecil kemudian direndam dalam masing-masing larutan bereaksi. Setelah proses perendaman selesai, kertas dikeringkan pada suhu rendah untuk menjaga stabilitas bereaksi. Strip yang telah kering ini menjadi cat test kit warna siap pakai untuk analisis lapangan. Cara kerja test kit sangat sederhana. Untuk pendeteksian Ca2+, sampel diteteskan pada kertas yang telah mengandung mureksit. Jika Ca2+ hadir dalam sampel, warna kertas berubah dari kuning menjadi ungu kemerahan akibat pembentukan kompleks Ca mureksit. Adapun persamaan reaksinya adalah Ca2+ plus mureksit menjadi kompleks Ca mureksit yang berwarna ungu kemerahan. Sementara itu, pendeteksian Mg12 dilakukan dengan meneteskan sampel pada kertas Titan Yellow yang telah diberi sedikit NaOH. Ion Mg12 yang bereaksi dengan reaksi ini akan menghasilkan kompleks berwarna merah lembayu. Dengan persamaan reaksi, Mg2 plus Titan Yellow plus OH- menjadi kompleks Mg Titan Yellow yang berwarna merah lembayu. Pada topik ketiga, kita akan memperluas perspektif dari sekedar produk minuman menuju skala yang lebih besar, yaitu lingkungan. Tidak semua ion di perairan bersifat menguntungkan. Pencemaran lingkungan akibat logam berat dan anion anorganik menjadi salah satu isu kimia lingkungan yang paling serius dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan WHO dan kajian ilmiah terbaru, peningkatan konsentrasi logam berat seperti timbal atau Pp2+, serta anion pencemar seperti nitrat atau NO3- telah ditemukan di berbagai sumber air tanah dan sungai. Kontaminasi ini umumnya berasal dari aktivitas industri, pertanian, limbah domestik, serta degradasi material bangunan. Salah satu logam berat yang paling sering terdeteksi adalah timbal atau Pb2+. Menurut penelitian Huang et al. Pada tahun 2021, timbal dapat masuk ke lingkungan melalui limbah baterai, cat, pipa tua, serta emisi kendaraan. Bahkan, pada konsentrasi rendah, Pb2+ bersifat neurotoksik dan dapat menyebabkan gangguan perkembangan anak. Untuk analisisnya, metode yang paling umum digunakan adalah AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy dan ICP-OES yang mampu mendeteksi Pb2+ hingga level Pb. Secara kolorimetri, Pb2+ juga dapat diidentifikasi menggunakan reaksi Nitizor yang membentuk kompleks berwarna merah ungu sesuai dengan reaksi Pb2+ plus H2DZ menjadi PbDZ 2 kali plus 2H+. Pada kategori anion, nitrat atau NO3- merupakan salah satu kontaminan yang paling banyak ditemukan. Penelitian oleh Kim dan Hu pada tahun 2023 menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan pupuk nitrogen di Asia Tenggara sejak 2020 menyebabkan tingginya kadar nitrat di air tanah. Konsumsi nitrat berlebih dapat menyebabkan metamoglobinemia, terutama pada bayi. Analisis nitrat paling umum dilakukan dengan metode Gries atau nitrat direduksi menjadi nitrit. Kemudian, nitrit bereaksi dengan sulfanilik asid dan NAD membentuk senyawa azo berwarna merah muda. Intensitas warna ini sebanding dengan konsentrasi nitrat. Demikianlah pembahasan kita mengenai 3 topik utama, yaitu analisis ion anorganik pada produk minuman, pembuatan test kit untuk mendeteksi ion logam, serta analisis logam berat serta anion pencemar di lingkungan. Dari ketiga bagian ini, kita bisa melihat bahwa kimia bukan hanya teori di atas kertas, tetapi ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.